dengan dua bintang tamu yang spesial banget loh. Mereka ini guru dan pelatih musik favorit kita di SMP Islam Al-Azhar 41 Semarang Serpong. Udah bisa nebak belum siapa orangnya? Sebelum itu, mari kita saksikan video yang berikut ini. Tetap bersama kami di Fox 41 Talks, loud and clear. Begitu cepat kau putuskan, hubunganku menjadi renggang. Kamu kejam kepada diriku. Sebelumnya ku sangat nyaman, sebelum engkau memutuskan kasih sayang yang pernah tersimpan, kini telah menghilang. Kembali lagi bersama kami di Fox 41 Talks, loud and clear. Dan itu dia bintang tamu kita hari ini, Kak Jason dan Pak Rido. Sore Kak, Sore juga. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak loh udah sempetin waktu buat jadi narasumber pada hari ini. Sebelum kita mulai ke pertanyaan yang bisa dibilang berat nih, aku mau tanya dulu, saya boleh tanya dulu nggak perasaan Bapak dan Kakak hadir di acara podcast Jakarta Pusat? Alhamdulillah. Terima kasih kepada SIS sebelumnya sudah mengundang kami untuk podcast. Semoga bisa semakin jaya podcastnya dan bisa bermanfaat. Pokoknya awesome banget lah. Amazing. Makasih Kak. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Saya mau tanya nih Kak, kenapa Bapak dan Kakak memilih musik sebagai karir? Kan banyak ya orang yang secara garis keturunan dari nenek moyang, kakek, ibu, bapak, anak semuanya berkarir di bidang musik. Atau Bapak dan Kakak emang pilihan sendiri kan yang berkarir di bidang musik? Berawal sih sebenarnya kalau masalah itu berawal dari hobi ya dulu. Kemudian sering berjalan, kemudian pekerjaan. Kebetulan dan dia memang suka sharing-sharing untuk pengetahuan khususnya dalam main alat musik kepada teman dan semuanya. Dan sebenarnya ketika kuliah pun sedang mengajar TK, SD, SMP, SMA. Jadi senang deh. Jadi hobi yang mungkin hobi yang dilanjutkan ke pekerjaan. Jadi sebenarnya asik banget. Berarti mulai tertarik itu kapan Pak? Kalau dari SMP cuma lihat tadi sih teman-teman main alat musik lama-lama baru pas SMA baru mulai belajar namanya belajar alat musiknya. Emang alat musik yang pertama kali dipelajari apa Pak? Alat musik dipelajari yaitu gitar. Kalau Kak Jason sendiri gimana? Pertanyaan yang pertama pasti kan ya? Iya. Kenapa musik jadi karir? Kenapa musik jadi karir ya? Dicemplungin, dijorokin sama lingkungan sekitar sih intinya. Jadi awalnya juga sama kayak Rido hobi, cuman ketemu teman musik, ketemu om tante semua musik, jadi udah kecebur duluan kayak. Berarti dipengaruhi lingkungan. Iya betul, pengaruh lingkungan. Pengaruh yang baik. Terus nih, hidup ini pasti nggak ada yang sempurna ya. Yang sempurna cuma yang di atas. Pasti ada aja gitu rintangan yang dilewati. Aku mau nanya, tantangan Bapak dan Kakak selama menjadi guru musik itu apa? Tantangan kita Pak jadi guru dan pelatih musik. Tantangannya Tantangannya apa? tantangan Tantangan
Oh, tantangan. Jadi Tantangan menjadi pelatih musik yang pasti ya tantangan pekerjaannya banyak sekali hal-hal yang kadang kita kalau dari KKS sebagai pelatih musik kadang kita suka terbentur dengan regulasi, kadang suka terbentur dengan yang tidak sesuai dengan pola pengajaran kita ya. Itu kan mau nggak mau ya harus ya namanya sudah peraturan regulasi kan harus kita contohnya kayak misalkan lomba murid itu dilarang ini, murid itu dilarang begitu, sedangkan kalau kita tuh pas melatihnya ya kalau mau maksimal ya harus saya kan lebih tahu karakter dan potensi murid itu seperti apa bakatnya. Kadang tantangannya itu bagaimana menyesuaikan pola pengajaran kita dengan prosedur dan regulasi yang ada. Paling sih itu kalau Tadi itu ada tambahan? ya kalau soal itu sih ya menjadikan belajar musik itu disukai gitu dan dinikmati serta bisa bermanfaat untuk murid-murid ke depannya, terutama untuk life skill. Karena kan dengan kita mempunyai life skill, apalagi di bidang musik itu apa itu alat musiknya, mau kita tidur yang sudah belajar drum, insya Allah akan melatih psikomotorik kita kan. Kemudian bisa juga mudahlah dalam bergaul, sosialisasi, jadi seperti itu. Yang penting tantangannya itu gimana caranya mereka itu belajar senang, fun dan banyak menyenangkan atau otak-atik. Tadi kan Kak Jason bilang ya, Kakak tahu banget potensi yang dimiliki sama murid Kakak. Gimana sih caranya mengembangin potensi murid tersebut? mengembangkan potensi itulah kakak dibayar sama sekolah untuk ya emang menggali potensi-potensi murid di tempat kakak mengajar ya. Jadi awalnya saya emang agak sulit ya, kita kadang kan anak-anak itu nggak semuanya ingin menunjukkan bakatnya, potensinya, jadi emang harus dari kita pelatih dan pengajar itu yang menggali potensi dan bakat mereka, terus bagaimana kita mengembangkannya. Jadi awalnya itu emang agak sulit, cuma seiring berjalannya waktu kan learning by doing ya. Oh anak itu kalau kita pendekatannya seperti ini itu lebih mudah untuk mereka feedbacknya ke kita tuh seperti apa gitu. Cara mengembangkannya kalau kita misalkan sudah tahu anak ini bakatnya, kadang kan kalau kita ngomong bakat musik, kadang di kelas dia terlihat menonjol bermain gitar gitu atau bermain pianika atau suling gitu, padahal dia punya bakat terpendam. Contoh dia punya suara yang bagus, yang skill levelnya itu lebih menonjol dibanding teman-teman dan gurunya tahu gitu. Paling ya sering-sering ngobrol sama murid, sering-sering bertanya sama mereka, sering-sering bikin project, sering-sering bikin kerjaan deh pokoknya. Apa yang masih berhubungan dengan musik ya. Berarti dikasih kegiatan gitu ya? Yes, betul. Tadi itu ada tambahan? Kalau seperti itu kan mengajarnya kelas gitu kan, kelas, listen, di kelas juga di ruangan musik, pelatih untuk benar-benar segala macam itu untuk KBM. Tapi ada moderasi di sini, karena kita suka kolaborasi. Ketika apa yang diajarkan oleh listen di ekskul musik, kadang-kadang sering itu tuh memberikan materi juga di KBM, jadi nyambung gitu. Intinya sih memberikan seluas-luasnya kepada murid-murid itu untuk mengeksplor kemampuannya sih. Kalau seni itu mengeksplor, karena kan seni itu ajarnya kan di KBM itu ada seni musik, seni rupa, seni tari, seni teater. Jadi apa yang mereka inginkan punya bidang seni dieksplor, makanya itulah yang digali. Jadi nggak hanya musik saja. Kadang-kadang kan ada yang suka musik, ada juga yang suka drama, ada juga yang suka nari gitu kan, ada yang suka main drama gitu. Jadi membangkitkan kemampuan mereka dalam berseni. Kadang-kadang ujung-ujungnya semua kolaborasi dari semua itu artinya
musik, terus pemain musiknya ingin lari misalkan, terus untuk backgroundnya yang mungkin dari seni rupa gitu kan. Jadi disatuin ya. Kolaborasi seperti itu. Terus tadi kan Bapak bilang ya, seni itu nggak cuma satu kok maksudnya. Bisa nyanyi, bisa nari, bisa apa tadi Pak? Ada seni musik, ada seni rupa, seni tari, dan seni teater. Dan semua anak, nggak semua murid itu kelebihannya sama ya. Iya. Pasti ada tuh kekurangan. Kalau misalnya dari seorang murid gitu, dia kesulitan belajar musik itu, cara ngatasinnya gimana? Ketika menghadapi murid yang kesulitan untuk memahami materi ya, maksudnya begitu kali ya? Iya. Oke, ini yang hampir setiap KBM Ekskul ini banyak yang terjadi. Jadi banyak sekali murid memang yang nggak paham bagaimana cara mereka agar bisa memahami materi tersebut. Caranya ya, kalau pola kegiatan belajar mengajar Ekskul sama kakak sih biasanya tuh kan yang bermain musik kalian semua, bukan kakak. Kakak tuh hanya melatih. Jadi ya kakak kembalikan lagi ke mereka. Jadi materi apa nih yang mau kita bedah? Jadi mereka dulu biasa kita voting kan ya, kan satu tim ensemble, satu tim band gitu. Ada kita voting suara terbanyak. Dari situ kan kelihatan materinya harus yang mereka mengerti dan mereka suka dulu. Kecuali kalau misalkan ada lomba atau apa kan ada lagu tim dari panitia. Tapi itu kan jarang ya, maksudnya lebih sering kita kalau kakak menghadapi murid-murid yang membawakan lagu di keseharian mereka. Jadi ya lebih mudah kalau materinya dari mereka dulu. Paling nanti kakak membantu untuk membuatkan aransemen musiknya, membedah musiknya, baru dibagi. Si drummer mainnya seperti ini, si vokal nyanyinya seperti ini. Alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti sih. Jadi semua berjalan dengan smooth aja sih. Paling seperti itu. Kalau tadi Pak, Ya, pasti untuk sendiri sendiri ya sama kayak tadi sebenarnya untuk anak yang sudah mau belajar kan belajar musik dan itu ya pasti sama kan ada beberapa guru misalkan memberikan semangat gitu kan, semangat ujian juga supaya dia itu makin hidupnya tuh lebih tinggi lagi semangatnya ujian. Kemudian ya pasti latihan, mengingatkan latihan terus supaya dapat hasil yang maksimal. Karena kan pasti latihan yang banyak pasti kan akan menjadi latihan sedikit hasilnya. Seperti itu. Memang sih hasil akhirnya itu memang bagus ya. Tapi kan yang paling utama itu adalah proses. Terus saya mau nanya juga nih, cara meningkatkan motivasi belajar itu gimana? Gimana Pak Dede? Meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Cara meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Berarti di ini juga harus ada ya di SPU ya. Harus ada juga Pak. Ada juga ya. Ya ini sih kita sebagai seorang pengajar pendidik maupun pembimbing ya, pasti artinya akan selalu memotivasi mereka, mensupport, gitu kan, mensupport, memberikan semangat apapun yang sedang mereka dapatkan dan selain misalkan juga harus berdoa kan, berusaha melakukan latihan rutin, pasti hasilnya juga akan maksimal. Jadi mensupportnya itu dengan cara memotivasi dengan hal-hal yang baik. Karena dari hal yang baik kita terjadi sesuatu yang baik pula. Di sana ada tambahan? Untuk memotivasi murid itu kerjaan kakak setiap kali saya KBMX tuh Pak. Kerjanya motivasi murid-murid dulu. Yang kadang kan motivasi itu kan nggak hanya memotivasi anak aja, maksudnya
ketika mereka mungkin motivasi itu lebih sering kakak kebentur dengan mood gitu. Jadi ketika mereka nggak mood, disitulah kita memotivasi gitu, kita ingatkan bagaimana waktu mereka komitmen dengan timnya gitu kan. Kasihan kalau timnya misalkan satu nggak mood gitu kan, kadang-kadang kan latihan juga nggak berjalan dengan lancar ya. Jadi mungkin cara memotivasinya ya biar kakak tenangkan dulu, terus kakak biasa panggil keluar ruangan gitu, biarin aja timnya latihan dulu. Misalkan si drummer yang lagi sedang butuh motivasi gitu, yuk keluar kita ngobrol. Kakak biasa ngobrol di kantin gitu kan, ngobrol duduk 10-15 menit, kenapa seperti ini. Nah, biasa motivasi yang kakak berikan tuh misalkan kalau ikut lomba gitu, apalagi kan ditargetin waktu dan ditargetin hal-hal yang lain yang nggak dari sekolah, nggak dari teman, orang tua, itu pasti. Contohnya dari teman, gue pengen dong melihat gue juara 1 gitu, pastikan ya. Dari orang tua gitu, mama udah antar jemput kamu ini nanti ya berikan yang terbaik ya gitu. Kadang mungkin mereka tuh terlalu banyak pressure. Jadi kalau menurut kakak, jadi kakak kembalikan aja, be yourself. Ketika kamu ingin ikut lomba atau ingin perform gitu, seberapa kalian ingin berprestasi. Kalau kalian ingin menjadi juara 1, berarti kan tahu konsekuensinya itu seperti apa, pattern pola latihannya seperti apa. Begitu juga kalau kalian nyantai-nyantai, ya nggak masalah juga, toh yang berprestasi kan kalian gitu. Jadi lebih kembali ke si murid tersebut. Jadi terserah temen mau ngomong apa, orang tua, guru. Cuman kalau dari kakak sih lebih ke memotivasi, nggak apa-apa, be yourself. Kalau memang kamu sudah maksimal seperti ini, jangan dipaksakan. Soalnya kan sesuatu yang dipaksakan itu kan musik, itu mood. Yang dipaksakan kan hasilnya juga nggak maksimal dan tidak baik. Itu sering terjadi Kak? Hampir setiap jam ekskul ya guys, itu pasti terjadi kakak memotivasi murid. Jadi ketika jam ekskul musik, pasti kakak kadang ada di kantin tuh, entah sama si drummer, entah sama si vokalis, entah sama siapa, pasti ada. Rata-rata tuh kenapa Kak? Rata-rata ya Karena cetakan tadi. mood. Ya, jadi kembali, ya umuran SMP itu kan nggak hanya moodnya dia kadang di rumah, kadang mood di sekolah. Sama temennya ada hal yang mungkin terjadi, yang itu kan mempengaruhi mood dia dalam belajar. Terus Bapak sama Kakak sering tampil gitu Pak? Tampil di panggung gitu? Tampil di panggung. Bapak gimana Pak? Kalau Bapak? Kalau kakak tuh behind the scene. Kalau kakak behind the scene. Mungkin Pak Rido yang sering Pak Rido yang lebih sering. Oh ya. Tapi pasti pernah lah sekali sini gitu. Nah, saya mau nanya, cara ningkatin performa saat aku di panggung itu gimana? Oh, itu Pak Rido tuh jagonya. Gimana tuh Pak? Meningkatkan performa ketika waktu manggung. Yang pasti sih sama seperti apa yang kata dia sedang maksudnya. Ya, kayak misalkan ya harus ada jam terbang, harus latihan, artinya rutin. Misalkan apakah materi lagu kayak misalkan nyanyi. Jadi kalau misalkan nyanyi kan dia harus bukan sekedar hafal, tapi dia kalau dia hafal tapi belum paham dengan lirik lagunya, dia nggak akan bisa menjiwai. Dan semua itu agak terhubung dan dia nggak bisa perform. Artinya dia tahu lagu tentang apa sih, dia harus ngapain, apakah harus sedih, apa harus gembira, penjiwaannya dia harus hafal. Kalau nggak hafal dia kayak membaca, akhirnya kan nggak bagus, penonton juga nggak dapet ini seperti apa, terus performance ya. Jadi seperti itu, jadi banyak hal tuh dari sehingga dari jam terbang tersebut akan membuat dia itu semakin matang. Baik misalkan di sekolah ada kegiatan lomba atau tampil acara sekolah atau musik corner gitu kan. Jadi sering tampil aja, tampil. Banyak-banyak pengalaman. Experience. Ya kan dia sebenarnya dulu sering tampil kan SMP, SMA, terus habis itu tampil, pasti kan lama-lama kan terbiasa. Ya gitu sih.
Boleh tuh belum. diceritain gitu Kak. Pengalaman tampil. Dulu gadis, bandnya apa gadis? Enggak, kakak nggak pernah ngeband saya pak. Ngeband saya sama Alex pak dulu. Oh, Saya jadi session player pak. Sama saya juga 41 Squad. Oke, jadi kalau misalkan tambahan dari kakak, apa tadi ininya? Bagaimana cara meningkatkan performa saat manggung? Ya paling menambahkan tadi yang sudah Serido sampaikan, lebih banyak jam terbang. Jadi kalian pintar-pintar aja ambil kesempatan. Itu tampil itu nggak hanya ketika kalian manggung, tampil itu ya tampil gitu, show off, maupun itu di depan kelas, di depan orang tua, di depan teman-teman. Contohnya ketika kalian misalkan tampil nggak harus perform gitu. Ketika kalian harus ke ruang guru gitu kan, berarti kan kalian tampil juga, memberanikan diri. Di situ misalkan jangankan ke ruang guru deh, mau manggil teman ke kelas sebelah gitu, itu kan harus perform juga tuh depan teman-teman yang kalian masuk kelasnya gitu. Kadang kan ada yang masih malu-malu, nah itu coba dilatih dari hal kecil itu aja. Pura-pura aja minjem penggaris gitu atau pinjem pensil ke kelas sebelah gitu. Terus coba ke ruang guru gitu, temuin Serido gitu, minta masukan apa gitu. Soal itu kan salah satu perform yang kecil. Nah, nanti hal-hal yang kecil itu jika diakumulasi menjadi suatu kebiasaan, ketika kalian di hadapan panggung, ya udah terbiasa kalian menghadapi audiens gitu. Jadi audiens itu nggak hanya ketika kalian perform di panggung aja sih sebenarnya, dari hal kecil itu aja sebenarnya sudah bisa menjadi latihan kalian. Jadi ngobrol sama temen juga. Ngobrol sama temen, dia memberanikan diri. Misalkan lagi di kantin gitu, ada kakak kelas atau adik kelas. Kita kadang mau duduk gitu kan, kenal juga enggak gitu. Sama aja waktu kita mau perform, kita kan nggak kenal mereka juga. Nah, ada baiknya coba aja tes mental gitu kan, datang gitu ke kantin. So asik duduk di sokap dulu. Emang sokap kadang tuh menjadi hal yang gimana gitu kan. Kalau zaman sekarang kayak lu sokap banget gitu. Seharusnya tuh menjadi tes mental, pelatihan kalian untuk performa kalian perform. Itu adalah kesempatan yang harus, itu salah satu kesempatan yang bisa kalian pakai. Itu sebenarnya hal sepele yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang. Kalau kakak sih lahir dari, bukan lahir ya, beranjak dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi ketika di atas panggung ya kayak udah biasa menghadapi situasi, menghadapi audiens. Jadi itu kadang kayak kita dulu kakak mungkin sharing pengalaman sedikit ya. Waktu itu pernah kakak perform gitu. Contohnya kayak kemarin kan anak-anak ensemble perform di SMS tuh. Oh iya. Banyak talent-talent lain gitu. Kadang mungkin kan kalau misalkan skalanya itu Indonesia, misalkan kan ada berpuluh-puluh talent. Kadang kita mau kenalan gitu kan nggak enak gitu kadang. Nah itu guys, itu pakai kesempatan itu. Kalian selain kalian mendapatkan teman baru, kalian dapat pengalaman, kalian bisa belajar tes mental dari situ juga. Banyak hal-hal kecil seperti itu yang hasilnya bisa maksimal untuk kalian dapatkan. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Sharing pengalamannya. Terus Bapak, Kakak boleh nggak sharing sedikit tentang kenangan yang paling diingat selama menjadi guru musik? Untuk kenangan selama Serido mengajar dengan musik ya, ini dari tahun 2000 musik. Kalau sebelum saya kan banyak hal sih ketika ketemu bakat-bakat yang luar biasa, dari bakat yang biasa, orang biasa saja sampai yang dia artis gitu loh, misalkan ya sekarang jadi artis misalkan gitu, akhirnya wah dulu sih di sini, wah sekarang udah jadi artisnya selebriti ya gitu, luar biasa. Dan itu, dan ketika mereka sekolah dan kita masih ingat bapak ibu gurunya, nah itu luar biasa, senang banget pasti. Artinya mereka nggak lupa sama kita gitu. Terus kemudian kenangan-kenangan misalkan kayak dari Kak Desi bilang tampil di mana gitu kayak gitu. Siapa yang tampil di sini.
itu pantangan juga yang tak akan mungkin terlupakan gitu. Apalagi ketika di sekolah tersebut misalkan mempunyai anak-anak yang bertalenta luar biasa. Contohnya misalkan kemarin tampil di mana itu walaupun pandemi misalkan kita di kelas 9 kan sampai Nabila misalkan itu bikin musik tapi digabung gitu, berkolaborasi gitu misalkan. Luar biasa kan? Yang mungkin di sekolah lain belum bisa seperti itu secara maksimal, tapi kita sudah buat, kita bikin seperti itu. Artinya mempunyai anak-anak yang kemampuannya luar biasa, sampai ya itu bisa nyanyi, bisa DAW dan lain sebagainya itu luar biasa. Dan juga ketika kita mendapatkan anak-anak yang kemampuannya itu masih belum maksimal, tapi dia sudah berusaha gitu. Tapi kan itu kan butuh proses ya, berusaha. Tapi disitulah prosesnya itu luar biasa. Kita dengan sabar, melatih segala macam, gitu kan. Akhirnya sampai dia bisa, karena dia bekerja seperti itu. Pokoknya banyak hal lah, terutama ketika saat mereka itu tampil untuk membuat kenangan tersendiri. Ya Allah, mereka tampil di sini dan kamu senang kan? Terutama ketika orang tua datang untuk lihat foto-fotoin, videoin, itu udah kenangan yang akan dilupakan. Mungkin bahkan kan videonya itu ada ya, simpen kan, kadang-kadang kalau medsos atau lagi di YouTube. Tapi video itu mungkin sekarangnya belum terlalu biasa berharga. Nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Terus ditonton lagi, itu memorinya iya, tinggi. iya, film-filmnya gitu ya, kayak gitu. Itu luar biasa, kayak gitu. Kak Jason, kenangan selama menjadi kenangan di ekskul ya. Kenangan setiap pertemuan pasti kenangan buat kakak ya. Yang menjadi keresahan di sini adalah bukan kenangannya sebenarnya. Apalagi kakak orangnya baperan ya guys. Jadi karena terlalu banyak kenangan, kakak tuh orangnya memori kakak nih menyimpan banyak sekali kenangan kakak bersama murid-murid kakak. Apalagi ketika kita mendapat chemistry team gitu, itu jarang banget kakak temuin sama kakak ngajak, kan bukan di pas satu aja, di tempat-tempat lain juga. Itu salah satunya di sekolah kita itu kakak menemui tim yang benar-benar klik banget chemistry-nya sama kakak, dan klik banget satu sama lain, dari leadernya, dari kaptennya, sampai masing-masing membernya, sampai pelatihnya, sampai pembinanya itu memang klik. Jadi terlalu banyak kenangan di situ sehingga untuk melepaskan kenangannya itu yang agak susah gitu kan. Gimana pertemuan pasti kan ada perpisahan ya. Karena itu yang berat, itu mungkin yang menjadi titik inti kenangannya ketika kakak harus say goodbye, melepaskan kenang-kenangannya gitu. Teman dia masih tersimpannya itu, insya Allah sampai kapan yang pasti itu menjadi kenangan terindah. Terakhir nih, kira-kira Pak Hidul sama Pak Jason ada pesan atau pesan yang disampaikan ke audiens yang lagi nonton saat ini? Pesan kalau dia pesan saya sih untuk ngajar sekolah kali ya, ngajar sekolah terutama di SMA 1 ini sebenarnya merupakan satu anugerah yang indah yang pernah aku miliki ya lagi. Apalagi kita mau ngajar pelatihan luar biasa, karena kami juga terus yang lainnya juga nangis ya, gila dan lain sebagainya. Pokoknya di cleaning saya itu adalah orang-orang yang hebat, itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau pesannya sih teruslah kita semua, kalian semua nih mengeksplor diri. Kayak misalkan OSIS dengan podcastnya, explore terus gimana cara supaya makin maju. Kalau untuk yang lainnya bermusik misalkan terus dieksplor, kalau boleh terus berikan yang terbaik. Dan jangan lupa sharing praktik baik juga, sharing dengan yang lain, karena kan kalau pengen tahu jarinya sharing kayak gitu.
Dan jangan lupa kepada siapapun yang memberikan ilmu kepada kita. Ya misalkan Serido sering banget dapat ilmu dari Kak meskipun ataupun kebalikannya, meskipun sedikit itu kita pernah belajar seorang. Jangan lihat siapa yang ajar, tapi lihatlah apa yang dibicarakan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Gitu. Misalkan saya belajar dari kamu, saya belajar dari Nabila, apapun itu kita harus mempelajari itu, jangan lupakan itu. Kayak gitu. Terus semangat latihan, karena satu hal yang paling penting, apalagi di sekolah ini, selain itu bukan itu punya. Makanya ada itu sangat penting. Ada harus dahulukan, makanya dahulukan adab sebelum itu penting banget. Karena kalau kita ada kita sudah baik, insya Allah yang lain pun baik. Sama kayak kalau semakin kita sudah baik, semuanya baik. Sukses terus, sis, satu dan kalau Kak Jason ada kesan. Kalau kesan itu udah alhamdulillah banget, ini sangat berkesan sekali untuk kakak dan Serido bisa menjadi narasumber di Folk 49 Talks ya. Terima kasih sebelumnya untuk semua pihak yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berdua, dan untuk pesan-pesannya untuk kalian ya guys, para anak band yang katanya anak musik, lo semua harus punya 4 ini nih: percaya diri, komitmen, latihan, dan yang terakhir jangan merasa cukup, jangan merasa lu jago, banyak yang lebih jago dari lu. Ingat, dari 1, 2, 3, 4 ini yang harus lu pegang. Ayo, jangan lupa Ya, lupain. jadi lupain. ya tuh lagi selalu always nggak pernah never. Apa tuh artinya Pak? Ya selalu kan always, nggak pernah never ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Udah Ya. sedia. Sama-sama, kita. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tetap bersama kami di Folk 41 Talks, loud and clear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.